Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang bab salat, begitu ya. Jadi tentang bab salat. Tapi bab salat ini kan terlalu luas gitu. Banyak bahasannya. Dan pertemuan kita ini sebulan sekali, begitu ya. Jadi kalau make pembahasan yang runut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ini kurang kurang efisien. Jadi bulan ini belajar apa, bulan depan udah lupa, begitu. Kan ya? Karena ini ibadah tiap hari gitu. Jadi insya Allah kita akan belajar bab sholat, tapi dengan tema-tema tertentu, begitu ya, dengan tema-tema yang mungkin terkait dengan masalah yang sedang terjadi, atau mungkin dengan masalah yang sedang kalau bahasa anak sekarang sedang viral, begitu. Jadi nanti kita selipin di dalamnya beberapa hal terkait dengan basic, sekaligus juga beberapa pandangan yang mungkin berbeda. Jadi di tengah masyarakat kita nih dalam masalah sholat ini ada beberapa pandangan yang dipakai. Jadi tidak satu pakem. Kalau dulu orang bilang Indonesia tuh mazhabnya Syafi'i gitu. Itu kalau yang bilang orang dulu benar. Zaman Batutut masih perawan, begitu ya. Kalau sekarang udah berubah, begitu. Iya, tahu Mbak, anak sekarang nggak kenal Batutut kan. Jadi itu zaman dulu begitu. Zaman dulu tuh masih banyak pemahaman di tengah masyarakat kita bahwa perempuan yang haid itu nggak boleh masuk masjid, haram itu 100%. Hatta ustazah kalau lagi ngajar anak-anak, begitu ya, dan memang ngajinya di masjid, itu kalau lagi haid itu pindah ke rumah itu. Iya, zaman dulu. Kalau sekarang udah enggak. Justru ustazahnya yang mempelopori bahwa orang perempuan haid nggak apa-apa masuk masjid, gitu. Ini kan bukan pandangan Syafi'i seperti ini, tapi memang karena informasinya terbuka, ilmu pengetahuannya makin maju, akhirnya banyak pandangan-pandangan di luar pandangan Imam Syafi'i yang mungkin dipelajari lalu diamalkan. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman kan ada beberapa orang yang belum siap menghadapi itu, kan ya.
Zaman dari dulu kita bilangnya tuh yang namanya kotoran hewan itu najis gitu. Tapi justru ada sekarang ustadz yang justru bilang air kencing onta tuh boleh diminum katanya. Kan ya? Kalau bagi kita nih orang yang belajar nih fine-fine aja, kita tahu kok bahwa ada pandangan ulama yang mengatakan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan tuh suci. Tapi bukan pandangan Syafi'i, itu pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mazhab Hambal itu bilang kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan suci. Ayam, burung, bebek, itik, soang, angsa, entok, apalagi kambing, sapi, kebo gitu. Iya, unta termasuk. Gitu. Jadi kencing onta tuh kayak teh ini, apa nama, teh oca begitu, sama aja. Sebab dagingnya halal dimakan, maka kotoran yang dagingnya halal dimakan, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Jadi kapan waktu kalau ada ayam masuk masjid, dia tuh tai otok masuk masjid, biarin aja. Gitu. Ntar kalau ada yang kena pas tempat sujudnya, rasain aja. Gitu. Suci. Nah, ini nggak lazim. Kalau bagi orang kayak kita ini, maksud kami yang belajar tentang perbandingan mazhab tuh ya biasa-biasa aja. Cuman bagi kebanyakan awam tuh jadi aneh. Kan ya? Zaman dulu orang masih ributin tuh soal sholat subuh kunut apa kagak kunut, kan ya? Sebab masih punya apa istilahnya tradisi Syafi'i yang kental. Kalau sekarang orang udah nggak ribut lagi. Justru sebaliknya malah tuh punya kecenderungan bahwa yang kunut tuh rasanya kurang benar tuh kan. Gitu. Tapi sekarang udah nggak ada yang ngeributin. Nggak tahu tuh ngeributin kunut karena emang udah tahu ilmunya, apa udah kagak sholat subuh lagi gitu. Jangan yang kedua. Kan ya. Jadi dulu begitu, apa namanya, dulu kita tuh asal udah beres wudu aja, itu sama bini tuh kayak musuhan, nggak boleh deket-deket, kan ya? Sebab kalau bersentuhan batal. Itu pandangan Syafi'i itu lain begitu. Tapi sekarang enggak, justru sebaliknya. Jadi kalau dibilang Indonesia ini Syafi'i, ya benar. Zaman dulu, zaman apa namanya, Soeharto masih pangkostrat, kan ya? Mbak Tututnya masih perawan. Gitu. Kalau sekarang, apalagi udah banyak sekolah luar negeri. Sekolah-sekolah dari Saudi, ada yang dari Qatar, ada yang dari apa namanya Syria, ada yang macam-macam. Dan sekolah mereka tuh memakai kurikulum donaturnya, investornya, kan ya. Akhirnya begitu. Bahkan di awal Syawal yang lalu, dan ini sudah hampir terjadi setiap selesai Ramadan tuh, bahwa dikatakan puasa 6 hari Syawal tuh hukumnya makruh gitu. Itu pandangannya mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak ada kesunahan puasa Syawal gitu. Kalau kita Syafi'i ada gitu. Nah, jadi karena memang ini apa namanya, masalahnya sholat nih banyak begitu ya, saya mau kali ini khusus tentang beberapa hal berkaitan dengan sholat berjamaah begitu. Jadi ada syarat di mana kalau syarat-syarat ini terpenuhi maka jamaahnya sah. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah berjamaahnya. Jadi sebenarnya nih kalau di sini ini kitabnya kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini pengarangnya Syekh Salim bin Sumair, orang Hadramaut, orang Yaman. Wafatnya di Indonesia. Makamnya ada di Tanah Abang. Kemudian Safinatun Najah ini banyak diajarkan dulu di kampung-kampung Jakarta, Bekasi, Tangerang begitu ya. Hampir semua orang Indonesia ini tahu kitab Safinatun Najah. Di dalamnya disebutkan syurutul qudwati, syarat untuk ikut imam begitu. Jadi ini syaratnya buat makmum nih, biar dia jadi makmumnya sah, itu ahada asyara, ada 11.
Jadi biar dia jadi sah berjamaahnya, dapat itu pahala kemuliaan 25 sampai 20 derajat, 25 sampai 27 derajat. Kalau 11 ini terpenuhi. Yang pertama, alla ya'lam butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Alla ya'lam. Yang pertama, makmum itu tidak boleh yakin kalau imamnya batal. Makmum tidak boleh yakin. Jadi kalau dia mau jadi makmum, dia harus yakin bahwa imamnya itu menurut pandangan dia nggak batal. Sebab ada beberapa hal di antara wabil khusus masalah toharoh kan ya. Jadi kalau kalau makmum yakin bahwa imamnya itu batal, maka dia nggak boleh jadi makmum. Sebab syarat jadi makmum yang pertama udah hilang. Jadi syaratnya yang pertama, dia tidak boleh meyakini bahwa imamnya itu batal, entah karena dia berhadas atau apa. Misalnya begini, ada orang yang dari awal ngajinya tuh kitab Syafi'i, dari awal begitu ngajinya kitab Syafi'i, habis batunya enggak, dari awal ngajinya kitab mazhab Asy-Syafi'i, yang disebutin bahwa menyentuh lawan jenis termasuk istri itu batalin wudu kan ya, dan dia yakini pandangan itu. Artinya nih belajarnya tok Syafi'i aja, dia belum pakai pandangan mazhab yang lain. Lalu kemudian dia lihat imamnya sebelum berangkat sholat, imamnya tuh apa cipika-cipiki sama istrinya kan gitu, kan biasa tuh kan ya. Imamnya ini punya pandangan bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan gitu. Dia alasannya jangankan sentuhan, orang berhubungan intim aja boleh gitu, masa menyentuh kagak boleh kan gitu. Jadi ketika orang ini mau kan biasa begitu zaman apa namanya, kalau dulu kan imam tuh sama masjid rumahnya dekat gitu. Jadi ketika dia mau sholat, dia lihat imamnya cipika-cipiki sama bininya, mau pamit sholat begitu. Jadi kata suaminya, mah papa mau sholat dulu. Dia cium tangan, kurang cium tangan, dicium tuh jidatnya. Istrinya nyium jidat lakinya, masih kurang pipi kanannya dicium, pipi kirinya dicium. Orang yang lihat kan ngeliatin begitu. Iya. Ustadz mau sholat udah kayak mau pergi jihad, kata dia begitu. Cipika-cipiki. Lalu kemudian ustadznya masuk masjid tanpa wudhu lagi. Ini bagi orang yang belajar kitab Syafi'i tok begitu, dia sudah meyakini imamnya batal. Sebab bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, karena istrinya kan bukan mahram. Maka sejak saat itu makmum yang orang begini nih, yang makmumnya nih itu tidak boleh jadi makmum. Maka dia harus cari tempat sholat yang lain atau dia sholat sendiri. Sebab syarat untuk berjamaah dia tidak boleh meyakini. Kalimatnya ya alam itu tahu dengan pasti, jangan kira-kira. Jangan kira-kira. Jadi kira-kira itu maksudnya begini, tadi sih gue lihat itu ustadz baru salaman sama istrinya, cuman jarak antara istri salaman sampai ke masjid itu waktunya cukup lama, yang sangat mungkin si ustadznya wudhu lagi, si imamnya wudhu lagi gitu. Artinya ada waktu kosong di mana dia nggak bisa pantau, maka itu dia nggak yakin tuh. Jangan-jangan habis cipika-cipiki, habis salaman dia wudhu kan begitu. Sebab ada masa waktu di mana dia nggak lihat, maka harus yakin. Kalau dia nggak yakin berarti tetap nggak apa-apa dia berjamaah. Sebab ada masa waktu dia nggak lihat begitu. Jadi harus ya alam, punya pengetahuan yang 100% bahwa dia lihat imamnya batal gitu. Atau pas lagi jalan bareng gitu, karena ada ustadz keluar rumah, imam keluar rumah, akhirnya dia jalannya berhenti biar ustadz duluan jalan ke masjid gitu. Dia ngintirin di belakang, lagi ngintirin di belakang dia dengar ada suara tuh tes gitu. Ini kayaknya dari depan nih bunyinya nih gitu. Ini pantat ustadz kentut deh gitu. Dia yakin tuh itu suara tuh dari pantat imamnya tuh. Maka dia sejak itu sudah yakin bahwa imamnya batal.
Kalau sampai masjid imamnya kagak wudu lagi, dia sudah yakin bahwa imamnya batal, maka dia nggak boleh jadi makmum. Dan imamnya bisa jadi nggak dengar, bisa jadi nggak tahu, karena bisa jadi kan yang namanya kondisi perut itu diganggu oleh setan kan ya. Maka kata Nabi Muhammad, kalau sedang diganggu oleh setan itu di dalam perut, maka jangan keluar dari sholat. Artinya kamu tuh tidak batal kecuali dengar suaranya atau cium baunya, kan begitu. Si imam cium baunya enggak, dengar suaranya juga enggak, begitu. Emang makmumnya aja tuh yang pikirannya negatif begitu. Jadi kalau itu yang pertama syaratnya. Jadi dia harus yakin bahwa imamnya itu batal. Maka kalau dia tidak mengetahui imamnya batal, boleh jadi makmum. Ini untuk menghindari makmum ngomong ini imam habis salat jamaah begitu. Ikut salat berjamaah tapi imam diomongin gitu. Lo kalau tahu imamnya kagak benar ngapain ngikut, maksudnya begitu. Maka dari awal dikasih syarat, jangan bermakmum kepada imam yang kamu tahu bahwa dia itu salatnya batal, entah karena dia berhadas atau karena hal lain begitu. Karena hal lain itu bisa jadi seperti misalnya melakukan gerakan di luar sholat, atau bersuara di luar bacaan sholat misalnya begitu, atau dia yakin imamnya nggak benar baca fatihahnya misalnya begitu. Nah itu juga sama, makanya itu tidak boleh bermakmum supaya hati itu tenang begitu. Jadi kalau kita bermakmum tapi hatinya ngerentak tuh, itu kagak enak gitu. Makanya kalau yakin imamnya batal, tinggalin begitu. Imamnya batal, tinggalin. Kemudian ini kalau memang dia tahu dan dia tahu ilmunya, dia juga bukan kira-kira. Dia bukan kira-kira. Itu kalau begitu batal apa enggak ya? Nah, itu berarti dia belum tahu ilmunya. Kalau kayak gitu ngikutin aja, terusin aja. Ini dia tahu ilmunya, dia tahu paham apa masalahnya, ada yang benarnya, ada yang salahnya, dia paham. Dan imam ngelakuin yang salah, yang membatalkan sholat, ya udah tinggalin. Kalau itu di dalam sholat itu bermufarokoh namanya. Mufarokoh itu tinggal sebut dalam hati, saya memisahkan diri dari imam. Kemudian sholat sendiri begitu. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dia tidak boleh wujuba qada'i alaihi. Dia tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam tuh harus diqadha. Ini masalahnya begini. Ada orang yang sholatnya dengan toharoh sempurna, pakai wudu. Ada orang yang sholatnya pakai tayamum, begitu. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, orang yang sholatnya pakai tayamum wajib diulang itu sholatnya kalau di dalam waktu dia nemu airnya, begitu. Misalnya dalam satu kondisi dia ini menjaga wudunya, dia menjaga wudu dari mulai zuhur dia wudu, dia menjaga wudu, dia wirid, dia zikir sampai datang waktu asar. Orang-orang yang lain gak begitu. Beres sholat zuhur, orang tidur kan batalin wudu. Ada yang makan, ada yang minum, buang air. Sampai datang waktu asar, ternyata air habis misalnya. Airnya hilang nih. Entah karena macam-macam musibahnya banyak. Sampai imam yang biasanya pun gak sempat wudu. Akhirnya karena waktu sholatnya sudah mepet, imamnya bertayamum, begitu. Nah, antara orang tayamum dengan orang yang wudu kagak boleh jadi makmum imam yang tayamum. Sebab sholat dibangun dengan tayamum punya kewajiban mengulang ketika ketemu air nanti. Sedangkan orang yang sholat dengan wudu sempurna tidak ada kewajiban mengulang, begitu. Maka kalau dia punya sholatnya nih dari wudu yang sempurna, sebab dia sejak zuhur nggak batal, dia kudunya jadi imam, begitu. Ya, karena sholat dengan tayamum itu ibaratnya masih kalau bahasa kita 50-50. Jadi beda kalau musafir. Kalau musafir tayamum sah, artinya tidak perlu mengulang, sebab kemungkinan ketiadaan air ke dalam musafir itu sangat besar. Tapi kalau orang mukim itu harus mengulang.
Jadi ketika sholat pakai tayamum, lalu waktu sholatnya masih ada, kemudian ada air, wajib diulang sholatnya. Begitu. Tidak boleh jadi makmum kepada imam yang imamnya pakai tayamum. Begitu. Jadi kudu dibalik. Dia yang jadi imam, itu yang biasa jadi imam karena emang dia karena tayamum, itu jadi makmum. Begitu. Sebab kekuatan sholatnya jauh lebih tinggi sholat yang dibangun di atas wudu dibanding sholat yang dibangun di atas tayamum. Kemudian wa alla yakuna ma'muman, imam yang diikuti tidak boleh menjadi makmum. Maksudnya pastikan bahwa orang itu sedang sholat sendiri, tidak menjadi makmum orang lain. Jangan dia lagi jadi makmum kita tepok jadi imam, kan dia bingung akhirnya kan ya. Lagi jadi makmum ditepok gitu. Makanya itu pandangan mazhab Syafi'i itu bagus. Jadi bagusnya begini, imam sama makmum tuh kalau sendiri, kalau imam sendiri, makmum sendiri, itu kan dalam hadis kiri kanan, imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Hadis Sayyidina Ibnu Abbas ketika beliau jadi makmum kepada Nabi Muhammad sholat tahajud, yang awalnya berada di samping kiri diputar sama Nabi Muhammad, kemudian berada di sebelah kanan Nabi. Nah hadisnya tuh menunjukkan bahwa makmum yang satu orang tuh berada satu garis bersama imam. Jadi kiri kanan gitu. Nah di pandangan di kitab-kitab Syafi'i itu dibilangnya bagus lebih. Jadi bukan sebaris. Iya sebaris betul. Tapi lebih afdol kalau makmum mundur kira-kira satu jengkal. Makmum mundur kira-kira satu jengkal. Ini kalau imam sendiri, makmumnya sendiri. Makmum mundur satu jengkal untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa mereka sedang berjamaah. Sebab kalau langsung satu baris begitu, rata satu baris, orang yang datang tuh nggak tahu dia ini lagi jamaah apa enggak gitu. Takutnya malah dicolek tuh yang kanan kan ya. Akhirnya yang kanan bingung. Gue jadi makmum tapi dicolek bagaimana ini, apa setengah-setengah imam setengah-setengah makmum kan gitu. Jadi harus dikasih mundur. Apalagi di masjid, di rest area, di tempat umum begitu. Kalau di kamar di rumah sendiri berdua sih satu baris nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum dia makmum sendiri itu kira-kira mundur satu jengkal. Ukuran qadra shibrin, ukuran satu jengkal lebih mundur dari imamnya supaya orang yang baru datang tahu kalau dia berjamaah begitu. Bahkan kita punya guru tuh orang Aceh. Beliau tuh di kampungnya itu punya tradisi orang yang sholat ba'diyah itu sholatnya duduk untuk mengasih tahu orang yang baru datang jangan jadi makmum kepada dia begitu. Sebab yang sholatnya duduk tuh berarti sholat sunnah gitu. Jadi beres sholat fardu nih, kan masjidnya rame orang bolak-balik. Nah, jadi untuk ngasih kemudahan orang yang baru datang supaya walaupun tidak ada masalah sebenarnya jadi makmum orang yang berbeda jenis sholatnya, tapi biar enak tuh orang yang sholat sunnah tuh duduk. Dan dalam pandangan keempat mazhab semua sepakat sholat sunnah dalam keadaan duduk sah walaupun dia mampu berdiri. Kewajiban berdiri itu hanya pada sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah orang boleh duduk. Sebab seringkali kita dapat riwayat Nabi Muhammad SAW sholat witirnya duduk malam-malam begitu. Sholat witirnya dalam keadaan duduk itu. Sebab sholat malamnya udah panjang kan ya. Sholat malamnya udah panjang. Jadi Nabi Muhammad sholat witirnya dalam keadaan duduk. Berarti kata ulama sholat sunnah walaupun orangnya mampu berdiri tapi boleh duduk. Sedangkan sholat wajib nggak boleh duduk kalau bagi yang mampu. Yang mampu nggak boleh duduk, harus berdiri. Makanya orang-orang yang mampu berdiri tapi sholatnya duduk, sholat wajib, itu kan sholatnya kudu diulang. Sholatnya namanya sholat lihurmatil waktu. Dia di pesawat, dia di kendaraan, dia di mana, di tempat yang dia mampu berdiri tapi dia nggak bisa, maka sholatnya dikatakan lihurmatil waktu. Warabi'uha, dan yang keempat wala ummiyan, dia tidak boleh orang yang ummi itu artinya tidak bisa baca. Maksudnya tidak bisa baca tuh baca Fatihahnya nggak benar begitu. Nah ini penting juga nih ya.
saya ini sepanjang belajar begitu ya, maksudnya sepanjang belajar kemudian ikut di dalam masyarakat begitu, sepengetahuan yang saya lihat, orang muslim tuh kagak ada yang kagak bisa Fatihah. Suaranya kagak enak banyak begitu, tapi bukan berarti Fatihahnya kagak bener gitu. Suara yang kagak enak banyak begitu. Jadi artinya sepanjang yang saya tahu wajar-wajar aja. Dan itu juga dalam pandangan ilmu tajwid ada namanya al-lahnul jali, ada namanya al-lahnul khafi. Lahnul khafi itu kesalahan kecil. Kesalahan kecil itu kesalahan yang diketahui hanya oleh orang-orang pinter aja. Orang ahli tajwid tahu ini salah, tapi orang yang nggak ahli tajwid nggak tahu kalau ini salah. Itu namanya lahnul khafi. Ada lahnul jali, kesalahan besar. Kesalahan besar itu menambah, mengurangi, menghilangkan, menambah, mengurangi, merubah, nambah huruf, merubah huruf atau mengurangi huruf. Dan kesalahan jali besar ini diketahui oleh semua orang, hatta orang yang bodoh pun tahu kalau itu salah. Bismillahirrahmanirrahim, orang bodoh nggak tahu bahwa itu ada yang salah. Makanya bismillah yang tadi saya sebut bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada kesalahan yang bermasalah. Sebab kalaupun ada salah, salahnya salah khafi. Tapi kalau orang udah nyebut bismillahirrahmanirrahim, orang kagak belajar juga tahu kalau itu salah. Sebab dia sudah merubah huruf H jadi kaf, kan gitu. Nah, yang bermasalah dalam sholat itu kesalahan besar, al-lahnul jali, kesalahan yang menambah, merubah atau mengurangi. Secara sederhananya kesalahan yang diketahui oleh semua orang, bahkan orang yang tidak ahli qiraat pun tahu kalau itu salah. Dan saya nggak pernah nemu ada orang muslim baca Fatihah salah jali, itu nggak ada begitu. Kurang enak iya, kurang fasih dotnya iya begitu, kurang tebal roknya iya, kan ya. Ihdinas sura itu kan rohnya tafkhim itu. Cuman kalau ada orang yang bacanya tipis kan nggak salah, itu bukan kesalahan besar. Jadi buat saya nyaman-nyaman aja begitu. Nah, kesalahan yang besar ini yang bermasalah. Satu waktu kita pernah ngadepin, saya dulu pernah kejadian menghadapi itu. Jadi kan sepanjang hari itu selalu di rumah, selalu di luar. Kita tuh ada di rumah tuh pas subuh aja, waktu sholat subuh. Jadi setiap subuh nih dapat imamnya begini nih, begitu. Nggak baca Fatihahnya, besar kesalahannya, lahnul jali, gitu. Akhirnya karena musolanya kecil ya, musolanya kecil, dan saya bersyukur alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang cukup dihormati. Jadi keluarga yang kalau kita ngadu sama bapak kita orang pada takut lah begitu. Jadi setiap iqamah Allahu Akbar saya langsung maju jadi imam begitu. Sebab saya tahu nih kagak ada orang lagi di sini yang ada hari-hari di mana imam yang rutin. Imam yang rutin juga encang saya juga itu, gitu. Itu ada, tapi ada hari-hari di mana dia nggak ada, gitu. Nah, di hari yang nggak ada sih antisipasi untuk tidak jadi ada orang yang punya kesalahan jali maju sebagai imam, begitu. Awalnya dinilai sebagai kesombongan, emang bener nih bocah ini rada sengak ini bocah, gitu. Masih masih bujangan waktu itu. Tapi lama-kelamaan karena pengajian rutin, kebetulan yang ngajar rutinnya abang saya juga begitu. Jadi lama-lama orang paham. Oh, begitu. Jadi seperti itu. Kalau di airport, di stasiun, di bandara juga sama. Udah komat saya maju begitu. Saya maju. Sebab sholatnya biar kagak ngulang begitu kan, ngulang sholat capek kan gitu. malah juga kan ya. Jadi yang dimaksud ummi itu kagak benar baca Fatihahnya. Kagak benar baca Fatihahnya tuh dia melakukan kesalahan jali gitu. Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ar-rahmanir pokoknya
Iya. Rabbil ngalamin begitu. Gitu. Jadi termasuk yang beberapa orang yang ihdinas siratal mustaqim gitu. Siratal mustaqim. Qafnya diganti ghain. Kalau dia bukan orang asli Arab atau dia bukan orang asli Yaman, salatnya batal. Sebab kebiasaan kita ini bukan yang merubah qaf jadi ghim, ghain. Tapi bagi Arab yang asolah, orang ada namanya orang Arab asolah. Orang Arab asolah itu orang Arab tulen. Jadi kalau bahasa kitanya orang apa namanya Betawi tulen lah begitu. Memang dari dulu praktek bahasanya tuh tulen banget bahasa Arabnya. Memang sejak dulu ada kebiasaan qaf itu dibaca ghain. Maka kata ulama bagi orang-orang yang punya asolah seperti itu membaca Al-Fatihah tidak disalahkan. Sebab memang asolahnya begitu. Memang bahasa yang ada terjadi di mereka itu begitu. Sejak dulu begitu. Tapi kalau kita ini kan nggak begitu. Kita yang bukan punya kebiasaan seperti itu, kalau ngikut-ngikutin mustaqim batal tuh Fatihahnya. Nggak sah sholatnya begitu. Jadi orang-orang orang asli Arab dulu begitu, itu beberapanya lahjahnya merubah huruf qaf jadi ghain. Kemudian selanjutnya wa alla yataqaddam alaihi fil mauqif, tidak boleh lebih maju dari imam dalam hal posisinya. Jadi posisi imam itu tidak boleh lebih mundur. Jadi kalau jadi makmum jangan sampai posisi dia lebih maju daripada imam. Makanya pas dulu ada wacana waktu corona sholat berjamaahnya di rumah. Jadi imamnya di mana, makmumnya di mana, pakai Zoom begitu. Tuh ada tuh yang ngomong begitu tuh. Saya nggak sempat ingat namanya begitu. Nggak ketemu saya juga tuh. Kalau ketemu saya cakar itu. Tuh bikin itu dia. Kata sholat Jumat di rumah aja. Imamnya di Zoom, pakai online. Ini ngada-ngada ini. Nggak boleh sholat berjamaah itu makmum tidak boleh lebih maju posisinya daripada imam. Maka kalau kita nggak tahu posisi imam di mana, jangan dia lebih depan daripada, jangan dia di belakang kita, jangan di depan kita, kan ya. Jadi yang disebut mauqif itu ukurannya adalah mata kaki. Jadi mata kakinya tidak boleh lebih maju si makmum daripada mata kaki imam. Artinya bisa saja orang kakinya tuh lebih panjang daripada kakinya imam. Berdirinya sejajar tapi jangkauan kakinya tuh lebih maju. Sebab memang kakinya panjang. Kakinya nomor 52 itu dia anak. Gitu. Imamnya nomor 33 kan jauh tuh. Jadi mata kakinya enggak lebih maju, tapi karena emang kakinya panjang, enggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah tuh posisi imamnya diukur dari mata kakinya begitu. Kemudian yang selanjutnya wa ya'lam intiqalat imamihi, orang itu harus tahu pergerakan imam. Perpindahan gerakan imam itu dia harus tahu. Bagaimana tahu gerakan imam? Pertama dia ngelihat, yang kedua dia dengar, yang ketiga dia ngelihat sop yang di depannya, yang keempat dia dengar suara mubalignya. Jadi orang boleh berjamaah kalau dia tahu gerakan imam. Bagaimana tahu gerakan imam? Pertama dia lihat imamnya. Kalau dia tidak bisa lihat imamnya, dia bisa dengar suara imamnya. Kalau dia nggak bisa dengar suara imamnya, dia harus bisa lihat shaf yang ada di depannya. Kalau dia juga nggak bisa lihat shaf yang di depannya, minimal dia bisa dengar suara mubalig. Yang suara mubalig itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, imamnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kan begitu. Nah itu mubalig tuh. Itu mubalig tuh ada ketika Nabi Muhammad SAW sakit. Waktu sakit sholat subuh, Sayyidina Abu Bakar udah jadi imam. Kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba masuk masjid. Karena Nabi Muhammad masuk masjid, maka Sayyidina Abu Bakar mundur, Nabi Muhammad yang jadi imam. Ini satu-satunya kondisi di mana imam boleh datang belakangan. Itu Nabi Muhammad doang gitu. Kita gak boleh gitu. Jangan mentang-mentang imam rutin. Orang udah jamaah dia maju jadi imam. Itu Nabi Muhammad doang. Nah, ketika itu terjadi, Sayyidina Abu Bakar yang awalnya jadi imam berubah jadi mubalig.
Karena suara Nabi kecil, emang lagi sakit, kurang sehat. Maka yang ngegedein suaranya Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Nabi Muhammad ruku Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar yang suaranya kenceng, Allahu Akbar gitu. Itu namanya. Nah, orang biar bisa jamak 4 itu, lihat gak imamnya? Kelihatan Ustaz, aman gitu. Imamnya kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan Ustaz, tapi dengar suaranya, dengar suaranya. Nah, ada yang kagak kedengeran, tapi lihat gak sop yang ada di depannya? Karena sop itu kan makin maju nyontohin imam. Jadi dia ngelihat sop yang di depannya itu udah cukup, kelihatan, sah jadi berjamaahnya. Atau mungkin suara imam kagak kedengeran, ngelihat juga enggak, sopnya juga kejauhan begitu. Maka yang ketiga, yang keempat suara mubalik. Itu syarat yang ke-6. Kemudian yang ke-7, ayyajtami'a fi masjidin, dia harus berkumpul dalam satu masjid. Imam sama makmum harus berada dalam satu masjid. Ini yang yang jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berada dalam satu bangunan masjid yang sama, jarak udah nggak penting lagi. Kalau berada dalam satu masjid nih, bukan kantor, bukan aula, bukan basement, bukan parkiran, bukan lapangan, tapi masjid, tempat yang dikhususkan untuk sholat 5 waktu, disediakan tempatnya, ada air wudhunya, ada pengimbarannya, jalannya dibuka, pintunya dibuka, gitu. Itu namanya masjid. Biar disediain tempat sholat, tapi kalau digembok begitu, itu yang bisa masuk cuman orang-orang tertentu tuh bukan masjid, gitu. Jadi masjid itu tempat yang dikhususkan. Kalau dia berada dalam satu masjid yang sama, tidak penting jarak. Imamnya ada di sini nih, shaf yang berkumpul 2 shaf misalnya, lalu ada satu orang sholat di belakang, nggak ada masalah begitu. Atau kalau kita yang ekstrim tuh contohnya di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal tuh di sholat isya apa? Azan isya ya? Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Tadi syaratnya yang ke-6, ayyajtami'a fi masjidin, imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Kalau imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, maka jaraknya tidak bermasalah. Artinya imamnya di depan, makmumnya jauh, berada jauh sekian shaf begitu, tuh tidak ada masalah. Saya bilangnya tidak ada masalah bukan berarti nganjurin begitu ya. Jadi jangan dipahami kalau bilang boleh berarti nyuruh gitu, enggak gitu. Jadi ada orang yang sholatnya di belakang sendirian, padahal shafnya depan masih kosong. Kalau ditanya sholat yang belakang tuh sah apa enggak? Sah. Boleh begitu Ustaz? Boleh, tapi saya kagak nyuruh begitu. Ini jangan diterjemahin nyuruh gitu. Nyangkanya nyuruh sholatnya kagak rapat. Tentu sholat berjamaah yang baik kan sholat shafnya rapat. Makmum mengisi shaf yang kosong, tidak menyisakan ada sisa, ada bahkan sejengkal kosong pun tidak disisakan. Itu yang bagus. Tapi kalau ukurannya sah, boleh asal di dalam satu masjid, makmum dan imam terpisah jauh, sholatnya sah. Contoh yang paling ekstrim kalau kita sholat di Masjid Istiqlal. Orang ke Masjid Istiqlal itu kan sebenarnya buat jalan-jalan, bukan buat sholat. Memang rekreasi itu. Makanya kan kalau ke Istiqlal tuh yang dibawa istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa kan ya. Emaknya yang didorong pakai kursi roda juga dibawa itu. Emang lagi jalan-jalan gitu. Itu kalau punya bawa bocah yang masih ohrok, yang umur 2 tahun lari-larian, itu kadang-kadang itu beberapa ibu-ibu tuh nenek-nenek sholatnya di belakang.
bapak-bapak juga ada tuh sholat di belakang. Tiang pertama kali baru masuk karpet masjid tuh sholatnya di situ tuh. Sedangkan Istiqlal tuh jarak dari tiang situ sampai depan imam tuh bisa ratusan kilo, ratusan meter itu. Itu bisa jauh banget. Tapi sholatnya sah. Sebab yang namanya sholat berjamaah imam dan makmum kalau berada dalam satu masjid itu tidak dihitung jaraknya, gitu. Yang penting dia masjid, dan masjidnya yang dimaksud masjid itu tempat sholatnya. Itu tempat, kan ada di masjid area masjid itu WC juga belakang masjid, masih area masjid, tapi bukan itu yang dimaksud masjid. Masjid itu yang dikhususkan untuk tempat sujud, gitu. Artinya kalau bagi wakif nazir tuh teras itu termasuk tempat sujud, jadi orang di teras juga sah, nggak ada masalah, karena sama-sama di masjid. Beda kalau ada masjid yang tidak memasukkan teras itu sebagai tempat sujud. Jadi teras itu dikhususkan untuk hajatan macam-macam lah, orang mau nyewa begitu. Tapi kalau selama masih di area masjid tempat sujud sah. Nah, kalau bukan di masjid maka jaraknya minimal 300 dzira'in, 300 hasta. Jadi terpisah antara imam dan makmum, atau makmum terpisahnya itu tidak, artinya ini imam, ini makmum satu baris, lalu ada makmum jauh. Nah, kalau bukan di masjid itu jarak minimalnya itu 300 dzira', 300 hasta. Kalau lebih dari 300 hasta maka yang pojok nggak usah ikut jamaah, bikin sholat sendiri aja, bikin jamaah sendiri. 300 hasta itu 45 cm, kan satu hasta 45 cm kira-kira. 45 cm kali 300 itu bunyinya tuh 1130 sekian. 1300 apa? Berarti kira-kira 130 meter sekian. Artinya kalau ada contoh nih, yang biasa ini sholat di Jumat, yang kalau di lapangan gede itu, jadi makmum shop terakhir tuh ada di seberang sono, dia udah gelar sejadah di sini nih, gitu. Jarak dari sini sampai makmum terakhir tuh, shop makmum terakhir tuh lebih dari 200 meter, gitu. Sampai datang waktu sholat Jumat nggak ada yang lagi masuk nambah, nih yang saya di sini kagak sah sholat Jumatnya, sebab jarak dia dengan makmum terakhir tuh itu lebih dari 200 hasta, lebih dari 300 hasta. Jadi jaraknya tidak boleh lebih dari 300 hasta, gitu. Kemudian juga apalagi yang selanjutnya, syarat selanjutnya yang ke-8, ayyanul qudah, makmum harus niat jadi makmum. Itu yang kemudian diajarkan oleh banyak guru-guru kita dengan niat makmuman. Jadi makmumnya niat sebagai makmum. Jadi makmum tidak boleh mutlak niat sholat aja, harus disebutkan niatnya bahwa dia makmum. Wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima, harus sesuai gerakan zahir. Yang ke-9 harus sesuai gerakan zahir sholat imamnya. Maksudnya gerakan zahir itu berdiri, ruku, sujud, gerakan zahir. Kalau dia berbeda naro tangan, nggak ada masalah, karena naro tangan bukan gerakan zahir. Dia berbeda ngangkat tangannya juga nggak ada masalah, sebab ini bukan gerakan zahir. Gerakan zahir itu berdirinya, rukunya, sujudnya, sama duduknya. Maka pada kondisi di mana imam sujud tilawah, makmum kagak mau sujud tilawah, makmum sholatnya batal, begitu. Karena sujud itu gerakan zahir. Kalau makmum berbeda dengan imam, maka makmumnya batal. Ini juga menunjukkan kepada kita perbedaan niat sama imam makmum itu nggak ada masalah. Imam niatnya fardu, makmum niatnya sunnah, atau imamnya sunnah, makmumnya fardu, nggak ada masalah. Sebab yang dituntut dalam berjamaah itu gerakan zahir. Jadi kalau kita lagi salat sunnah kemudian ada yang ngikutin salat fardu, nggak usah minggir-minggir, gitu. Terusin aja salatnya, biarin, gitu. Nanti kalau kita salam dia belum selesai, ya nggak apa-apa, dia berdiri. Sebab tidak ada larangan salat perbedaan niat antara imam dan makmum. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat, ada orang masuk masjid, kemudian kata Nabi Muhammad, ama ahadukum yatasaddaq binafsi, ada yang mau sedekah apa enggak?
sedekah apa ya Rasul tuh? Ada orang baru masuk masjid mau sholat tapi nggak ada teman jamaahnya. Nah Nabi Muhammad nyuruh ini orang-orang yang udah pada sholat tuh nemenin gitu. Itu yang sholat keduanya itu namanya sholat i'adah, jadi berjamaah. Jadi tidak ada masalah perbedaan niat. Yang harus sama gerakan zahirnya. Begitu. Wa ashiruha yang ke-10 alla yukhalifi sunnah fahishatil mukhalafah, tidak boleh menyelisih pada sunnah yang akhirnya jadi apa namanya fahishatil mukhalafah. Fahishatil mukhalafah itu artinya jadi gerakannya jadi jelek. Masa imam duduk lu kagak duduk, begitu. Kayak tadi tuh imamnya sujud tilawah, dia kagak mau sujud tilawah, dia berdiri aja. Itu walaupun sujud tilawah hukumnya sunnah, dia ngikutin, harus ngikutin sebab tuh gerakan zahir. Imamnya sujud sahwi, walaupun sujud sahwi hukumnya sunnah, makmum ngikutin, biarpun terjadi kesalahannya bukan pada waktu dia ngikut imamnya. Makmum harus ngikut. Sebab itu sunnah yang kalau dia berbeda, itu perbedaannya jadi buruk. Beda kalau kunut, imamnya kunut, makmumnya enggak. Kan enggak ada yang menyelisih sebab masih sama-sama berdiri. Kecuali imamnya kunut, makmumnya ninggalin sujud. Nah, itu tuh. Itu yang makmumnya yang salah tuh, begitu. Itu dia soal apa namanya syarat berjamaah, wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, masih ada beberapa menit kalau ada yang mau nanya. Udah 1 menit 46. Ya. Yang mana? Suatu tempat. Iya. Jadi maghrib baru berangkat, ya kan? Salam dia. Sini kurang 1 Pak. Iya. Terus akhirnya subhanallah tapi tetap salam, terus dia malah tidak berdiri. Karena subhanallah berapa kali nggak berdiri, ada makmum yang maju ke depan, ngimami, dilanjut sama makmum ngikuti. Nah, itu gimana? Makmumnya maju. Makmum aja yang maju. Jadi misalnya imamnya di sini, dia menjadi di sini. Karena dia nggak berdiri walaupun diingatkan dengan semangat. Imamnya udah salam. Udah salam. Terus itu si makmum udah ikut salam apa belum? Belum. Kalau makmumnya belum ikut salam, diterusin salah satunya bisa. Maksudnya bukan diterusin salah satu, mereka meneruskan sholat sendiri-sendiri. Mereka meneruskan sholat sendiri-sendiri. Sebab sholat berjamaah sudah selesai dengan salamnya imam. Sholat berjamaah sudah selesai dengan salamnya imam, mestinya imam berdiri 1 rakaat lagi. Jadi mestinya makmum ngikutin dulu, beres assalamualaikum tinggal ditegur, mam kurang 1. Berdiri. Tapi kalau imamnya sudah assalamualaikum, salat berjamaah sudah selesai. Kalau sudah selesai maka terusin sendiri-sendiri. Jadi berdiri sendiri aja udah begitu. Gak usah ada yang maju. Saya nggak tahu. Harusnya ngikutin salam sama imam dulu. Ikutin dalsu dulu. Jadi kelebihan apa kekurangan ikut salam dulu imam. Jadi imam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Beres salam tegur baru. Mam, kelebihan. Ya nggak gimana. Cuman yang dipraktekkan saya juga bingung. Jadi yang mestinya tuh salam dulu, beres salam, baru imamnya ditegur. Mam, ini kurang. Kalau kurang tinggal berdiri. Rakaat yang kurang berapa? Rakaat yang kurang 1 berjamaah. Rakaat yang kurang 2. Atau kalau kelebihan, mam, ini kelebihan rakaatnya. Tinggal sujud sahwi rame-rame berjamaah. Imam yang mimpin. Gitu. Allahu Akbar tinggal sujud. Jadi semuanya tuh sentralnya adalah imam. Begitu. Kalau imam sudah ditegur subhanallah kagak kagak ngeh juga, ikutin salam Ustaz, biarin salam. Beres salam baru diingetin, kurang 1 nih begitu. Kurang 2 nih gitu. Dulu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kurang 2 rakaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum pada ngikutin. Beres assalamualaikum, ada yang negor. Sayyidina Abu Bakar kagak negor, Sayyidina Umar kagak negor. Yang negor namanya Dzulyadain. Saya lupa nama aslinya, tapi itu salah satu julukan beliau. Sebab dia punya tangan tuh rada panjang, makanya namanya Dzulyadain. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, anasita am qasart? Ya Rasul, ini lupa apa emang sengaja dikosor gitu. Lalu kata Nabi Muhammad bahasanya, kalau bahasa kita tuh ngerenget dulu nih gitu. Dia nanya sama Sayyidina Abu Bakar, emang benar tuh? Iya ya Rasul, kita sholat 2 rakaat doang, kata dia begitu. Kita sholat 2 rakaat. Maka kalau habis daripada itu Nabi Muhammad langsung berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi gitu. Lalu di ujung sholat ada sunnah sujud sahwi, begitu. Oke? Satu lagi tak? Ya. Kemarin dengan masalah kemarin udah 4 sholat zuhur. Maksudnya kan Duduk tahiyat. ini berdiri. Ya. Begitu subhanallah dia langsung duduk. Nah ini seharusnya baiknya. Yang itu betul. Enggak lah ya. Artinya ikut sujud sahwi seandainya dia sujud sahwi. Oh iya. Beliau tidak sujud sahwi. Oh iya. Jadi imamnya ditegur kemudian turun lagi. Iya. Paling mentok tuh selama dia belum baca aja. Jadi udah berdiri nih. Iya. Udah tegak berdirinya. Yang penting belum baca apa-apa. Udah boleh turun lagi. Kalau masih bongkok itu masih bagus gitu. Jadi kalau imamnya ditegur kemudian duduk tuh benar. Tapi kemudian imamnya nggak sujud sahwi, sholatnya sah apa enggak? Sah. Sebab sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang lupa tahiyat awal misalnya, akhirnya dia nggak sujud sahwi nggak apa-apa. Atau dia kelebihan rokaatnya, dia kagak sujud sahwi, ujungnya nggak apa-apa. Sebab sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak dikerjakan sholatnya sah, begitu. Jadi apapun sebab sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam kesalahan kemudian ditegur dia balik, lalu di ujung sholat dia nggak sujud sahwi, sholatnya nggak ada masalah. Sebab sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Jadi kalau dia kagak sujud sahwi, sholatnya sah, nggak ada masalah. Oke? Ada lagi? Dah. Insya Allah. Ada. Mufarokoh itu ada yang mufarokohnya wajib, ada yang mufarokohnya mubah. Mufarokoh wajib tuh kalau dia meyakini imamnya batal, maka wajib mufarokoh, begitu. Mufarokoh wajib. Ada yang mufarokoh hukumnya mubah, boleh mufarokoh. Apa yang mufarokoh hukumnya boleh? Pertama, dia punya hajat yang dia buru-buru, gitu. Dia lihat imamnya terlalu lama begitu, lalu dia punya hajatnya. Atau sebaliknya, imam yang terlalu lama, maka orang ini boleh mufarokoh. Jadi mufarokohnya gimana? Tinggal rubah niatnya dalam hati, saya memisahkan diri dari imam, kemudian sholat sendiri, gitu. Jadi memisahkan diri dari imam, kalau ada hajatnya begitu ya. Imamnya sih biasa, imamnya biasa. Cuma nih saya kagak boleh ninggalin emak saya lama-lama. Emak saya nih lagi iya, pokoknya kagak boleh ditinggal barang semenit aja. Soal lagi genting nih. Imamnya biasa, cuman karena saya punya hajat dia boleh misahin diri. Tapi kalau kagak ada hajatnya, gue kagak demen sama imamnya gitu. Dulu waktu muda dia sempat merebut pacar gue ini. Itu kan alasannya subjektif tuh, nggak boleh. Jadi mufarokoh ada yang wajib, ada yang mubah. Yang mubah tuh imamnya kelamaan, bacanya surat apa. Tapi kalau kondisinya makmum udah sepakat begitu, sepakat nih kita mau baca surat ini yang nggak ada masalah begitu. Tapi ini nggak ada. Iya. Kalau kita yakini dia bacanya lahnul jali, kita memisahkan diri.
Kalau memang tidak mau memisahkan diri begitu, kita ikut berjamaah sampai selesai, tapi kita menganggap sholat kita kan nggak sah sebab bermakmum kepada imam yang tidak sah bacanya, maka sholat kita diulangi gitu. Jadi mau terusin pura-pura sholat silahkan, nanti diulang, atau mau langsung mufarokoh, tergantung. Tapi tadi saya bilang ya, sepanjang saya belajar sampai sekarang tuh, orang muslim Indonesia tuh kagak ada yang kagak bisa Fatihah. Fatihahnya kagak enak didengarnya ada, Fatihahnya kurang fasih, roknya kurang tebal, dotnya kurang tebal, sinnya kurang itu ada. Tapi tidak berarti itu kesalahan yang besar. Yang jadi masalah dalam bacaan itu lahnul jali, kesalahan besar, kesalahan yang semua orang, bahkan orang bodoh pun tahu kalau itu salah. Entah itu menambah, entah itu mengurangi, entah itu merubah begitu. Jadi kalau kesalahan-kesalahan kecil tipis itu pasti ada begitu. Ustadz juga banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan tipis, tapi itu bukan kesalahan jali, bukan kesalahan besar begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.